Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Faqala ta'ala fi kitabil karim wa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Saudara muhtaramin, para bapak, para ibu, jamaah Masjid Al-Basit rahimakumullah. Ada doa yang tidak pernah mereka tinggalkan. Dan doa ini tercantum di dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa kita yang setiap saat enggak pernah kita tinggalkan. Di rentetan doa-doa yang kita munajatkan di 5 waktu sholat, enggak pernah kita tinggalkan doa ini. Orang mengatakan itu doa sabu jagat. Yang jelas kita bermohon, ya Allah, dalam kepingin orang di dunia itu baik, di akhirat juga baik, mlebu swarga dan bebaskan kami dari siksa api neraka. Semua bercita-cita kepingin mlebu swarga dan terbebas dari api neraka, ya kan? Tapi ternyata jamaah, ada orang ya yang malah bangga mlebu neraka. Ya, ada orang yang malah bangga mlebu neraka. Ini gejala apa ini? Anak-anak muda, ada kaos bertuliskan, kalau surga milik kamu, biarkan neraka milikku. Masya Allah. Ya, ada perempuan artis misalkan, enggak apa-apa kalau perlu neraka, nanti gombol dengan artis Hollywood ayu-ayu. Masya Allah. Ya, kemarin laki-laki digugat cerai oleh sang istri, ya, dan sudah bercerai, ya, gitu ya. Anaknya ngajak bapaknya, ya, ayo sholat ya, ya, ayo puasa bareng-bareng ya, enggak isok buka bareng-bareng sama ibu, sama kita semuanya. Ayai main delemawan. Ketika dia di podcast, ya podcast itu dia ngomong, saya ini muslim, tapi saya enggak sholat, saya enggak puasa, anakku mengajak aku sholat, dan sekali saya digugat cerai oleh istri saya. Enggak apa-apa saya mlebu neraka. Loh, jadi mlebu neraka kok gak apa-apa. Ya, subhanallah. Iki lak gendeng iki ya. Mlebu neraka kok gak apa-apa. Jamaah rahimakumullah. Kita semuanya memahami bahwa neraka itu Masya Allah, tempat yang sangat mengerikan. Dan seorang muslim itu selalu berdoa, di antara doanya adalah ya, Rabbana srif anna azab jahannama inna azabaha kana gharama. Rabbana srif anna azab jahannama. Duh Gusti Allah, jauhkanlah dariku azab jahannam. Karena sesungguhnya azab jahannam itu sangat kekal dan abadi. Ya. Innaha sa'at mustaqarra muqama. Itu tempat yang paling jelek dan paling mengerikan. Ya. Nah, kok ada orang yang dengan bangganya dia itu masuk neraka? Jemaah rahimakumullah. Ya, kalau kita buka Al-Quran dan As-Sunnah, orang-orang yang nanti masuk ke neraka, yang sekarang ini mereka bangga, itu akan menyesal menyesalnya. Ya, akan menyesal itu nanti. Sehingga kemudian mereka itu diceritakan berkumpul di neraka, kemudian mencoba untuk merayu Allah Subhanahu wa taala agar Allah kemudian berkenan mengampuninya dan kemudian dikembalikan dia ke dunia lagi. Ya. Kita lihat misalkan rayuan yang pertama ahlunar itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buka surat Al-Mu'minun, ya, ayat 106 sampai 108, bagaimana dialog antara orang-orang ahlunar yang mereka itu merayu Allah dan kemudian bagaimana jawaban Allah Subhanahu wa taala.
Qalu, mereka berkata, Rabbana ghalabat alaina syiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Rabbana, do Gusti Allah, ghalabat alaina syiqwatuna, kami dulu jahat karena sifat jahat itu menguasai kami. Karena nafsu yang jahat itu menguasai kami. Sehingga kemudian kami ini termasuk kaum yang dhalin, kaum yang sesat, kaum yang selalu dalam kejelekan. Oleh karena itu, Rabbana akhrijna minna, do Gusti Allah, oleh karena itu keluarkan kami dari neraka ini. Ya. Fa in udna, janji kami, kalau panjenengan betul-betul mengeluarkan kami dari neraka, maka kami akan banyak beramal soleh. Kami akan melakukan banyak kebaikan-kebaikan. Tapi kalau kami tetap dalam kejelekan, fa inna zalimun, sungguh kami orang yang zalim. Ini janji mereka, merayu Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab Allah ketika rayuan itu dilontarkan oleh orang-orang alunar? Qala, Allah pun berfirman, qala khsa'u fiha wala tukallimun. Sudah, tempat kamu di sini, wala tukallimun, sudah enggak usah banyak ngomong, diam kamu. Nah, itu kata Allah. Ya. Jadi mereka itu memohon kepada Allah agar dibalik nomaning ke dunia. Kemudian mereka akan berjanji untuk beramal soleh. Tapi itu omong kosong, ya. Maka kata Allah, qala khsa'ufiyya, sudah tempat kamu yang pantas di sini, wala tukallimun, gak usah banyak ngomong lagi, diam kamu. Nah, ditolak ini rayuannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah mereka kemudian berhenti merayu? Tidak, jemaah. Maka mereka pun mengatakan, kalau kepada Allah ditolak, ya, maka merayu yang kedua. Ya. Apa rayuannya kedua? Rayuannya kedua dilontarkan kepada penjaga neraka. Siapa namanya? Malik. Oh, itu ada malaikat Malik. Ayo kita datangi dan kita rayu. Di dalam surat Az-Zukhruf ayat 77. Nanti dibuka di rumah, surat Az-Zukhruf ayat 77. Bagaimana rayuan mereka kepada malaikat Malik. Wa nadau ya Malik. Mereka pun berteriak, ya Malik, wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuka. Sudah, ini siksaan yang sangat berat bagi kami. Minta kepada Tuhanmu agar mematikan kami saja. Wes, matikan kami. Enggak usah disiksa-siksa terus, matikan saja, selesai sudah. Ya, karena kan di jamaah di neraka itu orang itu disiksa, hancur balik mana, kulit kita terkelupas, gosong, amblas, balik mana. Ya, kullama nadijat juluduhum, ketika daging-daging mereka itu, kulit-kulit mereka itu matang, hancur, ya, badalna juludan goroha, kami ganti dengan kulit yang baru lagi, liyadzukul azab, supaya mereka merasakan azab. Lah ini orang-orang alunar minta kepada malaikat Malik, hai Malik, minta kepada Tuhanmu agar mematikan kami. Wes, mati saja kami ini, cukup sekali siksaan, mati sudah, nggak usah diulang-ulang siksaan ini. Apa kata Malik? Qala innakum makisun, nggak bisa, tempat kamu di sini, dan begitulah berlakunya azab kepada kamu sekalian. Ya, yang seperti jamaah menyesal nanti. Ternyata proposal rayuannya pada Malik ditolak. Apakah mereka berhenti? Tidak berhenti. Mengajukan lagi proposal rayuannya. Kepada siapa? Kepada malaikat-malaikat penjaga neraka. Ya, jadi nanti di neraka itu ada malaikat dan punya anak buah ini, malaikat-malaikat ini. Ya, li khazinati jahannam, penjaga-penjaga jahannam. Nah itu mungkin yang kecil-kecil itu bisa merayu Allah Subhanahu wa taala agar berbelas kasih, sehingga kemudian rayuan kita pun diterima. Dan rayuannya ini luar biasa, jamaah rahimakumullah. Wa qala alladzina finnar, di dalam surat Ghafir atau soal mukmin ayat 49. Nanti dibuka
Bagaimana dialog antara penghuni neraka dengan malaikat-malaikat ini. Ya. Wa qala alladzina finnar, dan orang-orang penghuni neraka itu berkata kepada siapa? Li khazanati jahannam, kepada para penjaga-penjaga jahannam. Ya. Auda'u rabbakum, wahai malaikat-malaikat, auda'u rabbakum, memohonlah kepada Tuhanmu, yukhaffif anna yauman minal azab, agar Allah itu meringankan satu hari saja azab kepada kami. Jaluk keringanan berapa hari? Sedino tok. Ya. Jadi minta diringankan satu hari saja. Subhanallah. Ya. Saking beratnya Bapak Ibu rahimahullah azab itu, hingga kemudian mereka hanya memohon beri satu saja, satu hari saja, agar Allah Subhanahu wa taala meringankan azab itu. Dijawab oleh para malaikat-malaikat ini. Qalu, mereka mengatakan, awalam ta'tikum rusulakum bil bayinat, apakah belum datang kepada engkau utusan-utusan Allah yang menerangkan tentang kebenaran-kebenaran? Iki kalau enggak sholat mlebu neraka, nek sholat mlebu swarga. Oh iya. Ya. Apakah datang ustadz yang maringi pengajian? Iya datang. Di Al-Basit datang. Hari Senin pertama? Iya. Siapa sih ngisi? Nah, iya. Tapi enggak teko. Nah, gitu ya. Bala kata, bala betul. Datang Senin kemarin yang ngisi sak nasib datang itu. Qalu fad'u wa ma du'al kafirin illa fi dhalal. Ya udah kalau gitu. Kalau kamu tahu ada keterangan yang jelas, mintalah sendiri pada Allah. Pasti Allah akan menolak doa-doa kamu itu. Ini jawab rahimahullah. Maka malaikat-malaikat pun juga menolak proposal yang mereka. Nah, dari 3 rayuan ini sudah mereka lontarkan. Rayuan gombal mereka ini. Kepada Allah ditolak, pada malaikat-malaikat ditolak, kepada malaikat-malaikat yang lain juga ditolak. Terus kepada siapa ini rayuan terakhir? Ternyata kepada jamaah Al-Basit, nah, yang sudah di surga insyaallah. Ya. Jadi ternyata jamaah rahimahullah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, para ulama salaf sepakat bahwa ahlun nar dan ahlul jannah itu bisa berkomunikasi dan bisa saling melihat. Jadi jangan mangke sakit mirsani, masya Allah, gak mentolo Pak, mirsani ya, wah konco kumbien ngopi, ya Allah, itu kan ya, gak mentolo. Ya. Sedangkan ahlul nar melihat yang di atas, subhanallah, mendahnya aku melok ngaji di Al-Basit, isi mlebu swarga, ya Allah, udah menyesal. Nah ternyata jamaah ini, ahlul nar ini kemudian merayu teman-teman akrabnya di dunia ketika di surga. Wow, ketok siapa? Ya, si fulan, kita si fulan. Wah, itu masya Allah. Pak D, ya. Pak Le. Makanya kadang-kadang aku ya masuk akal juga. Ketika Ustadz Dasat Latif itu membuat anekdot, ya kan? Penghuni neraka dan penghuni surga kepengen ketemu. Karena teman lama. Ya apa carane? Gawe jembatan. Enggak ketemu di tengah-tengah. Akhirnya nanti bisa saling bercengkrama. Oke, sepakat. Ya. Yang ahlunar bangun. Nanti tanggal sekian ketemu ya, bangun. Sudah sampai jembatannya di tempat yang ditentukan. Sing ahlul jannah dorong bangun-bangun. Iki oh, bagi Pak Ali iki kok nggak bangun-bangun iki. Lah gak ketemu iki. Dipanggil dari bawah. Mas, mana ini jembatannya kok dibangun-bangun? Kata penghuni surga, gak iso bangun coh. Lu kenapa? Kontraktore ambek perencanaan ndek kono kabeh kali kamu. Iya. Jadi guys ketemu guys bangun ya. Ya. Ini jamaah kita lihat di dalam surat Al-A'raf, nanti bisa dibuka ya. Surat Al-A'raf ayat 50 dan 51. Ini dialog antara penghuni surga dan penghuni neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabun nar ashabal jannah.
Dan para penghuni neraka itu memanggil penghuni surga. Teman, Pak D, Pak Le, akhi gitu kan ya. An afidu alaina minal ma, katanya. Tolong beri kami air satu teguk saja. Minal ma. Jadi beri kami air ya, satu teguk saja. Kemudian au mimma razaqakumullah, atau apapun lah makanan-makanan yang Allah berikan pada engkau di surga itu. Jamaah rahimakumullah, maksud hati penghuni surga mau maringi jamaah, mesakno, karena di neraka itu minumannya hanyalah nanah dan darah. Mereka minta satu gelas saja air di surga atau satu buah saja rezeki ada di surga itu. Kepingin ngei, masya Allah, masakno ya Allah, kepingin ngei, iya. Tapi ternyata qalu, ngampunten, innallaha haramahum alal kafirin, ngampunten, semua yang ada di surga ini haram kami berikan kepada kamu sekalian, nggak boleh, nggak boleh. Oh ya apa nih jamaah, masakno kan ya. Nah itu, maka kalau kita berteman, ya hikmahnya itu carilah teman-teman yang baik, ya, yang bisa ngajak ngaji, yang beriman, yang baik akidahnya, yang kokoh tauhidnya. Jangan cari teman yang berlunat, yang nyelehu, masya Allah, berbahaya itu. Ya, karena al mu'minul mir'atu akhi, orang beriman itu cerminan saudaranya. Kalau kita berteman dengan orang beriman, maka kalau kita berbuat salah, aslahahu, maka dia akan menegurnya dan mengislahkannya, memperbaiki. Teman, Anda salah. Cari teman yang baik. Kalau ada teman yang nggak baik, ya cukup kenal saja, jangan dijadikan teman karib. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, istaksiru minal asdiqail mu'minin, carilah sebanyak-banyaknya teman-teman yang beriman yang baik. Fa innahum ya'tuna yaumal qiyamati syafa'at li ashabikum, karena nanti orang-orang baik itu pada hari kiamat akan memberikan syafaat pertolongan bagi saudaranya. Nah, golek teman yang baik, kaya aku ki apik Pak, berteman dengan saya ya, ngoten nggih, kula apik nggih ya. Itu nggih. Nah, kemudian siapakah orang-orang yang ahlun nar ini yang kemudian mereka menyesal, berteriak-teriak memanggil ahlul jannah itu? Alladzina takhudhu dinahum lahwa wa la'iba, yaitu orang-orang yang menjadikan agama ini sebagai bahan candaan dan permainan, olo-oloan. Ya, hati-hati. Ini sekarang udah banyak viral itu di media sosial itu, ya, mengolok-olok agama. Semua agama ada sama, enggak, ya. Semua agama itu mengadakan kebaikan, iya kebaikan, tapi enggak sama, karena kita punya keyakinan hanya agama Islam yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agama yang lain enggak akan Allah terima. Jelas akidahnya, wa may yabtaghi ghairal islami dina falyuqbal minhu, barang siapa yang mencari agama selain Islam falyuqbal minhu, maka tidak akan Allah terima selama-lamanya. Wa huwa fil adnal khasirin, dan di akhir kelak menjadi orang yang merugi. Jadi jangan sampai kita ini mengolok-olok agama. Yang dicak, sik aku sholat dhisik. Kamu ya apa? Aku gak sholat titip ae wis. Nah, hati-hati. Ini bahasa-bahasa yang bisa menjadikan bahan laibah, olok-olok dan permainan. Kalau kita lihat di jamaah, kita ini miris ya. Ya, banyak orang itu ketika kemudian suara azan masih sibuk dengan pekerjaannya. Kita mau berhusnudzon mereka sholat, tapi kok si koyok ngono. Jadi masih banyak teman-teman kita yang nggak sholat, masih banyak teman-teman kita yang nggak berpuasa Ramadan misalkan, masih banyak orang itu yang masih memiliki kemampuan yang mestinya dia bisa berangkat haji, nggak berangkat haji. Ada jamaah rahimakumullah. Ya. Saya itu punya teman ya, udah tua, ya usianya udah sekitar 70-an. Hidup
bersama suami istri. Ya, padha tuweke. Gak duwe anak, anaknya anak angkat. Ya. Tanahnya baru dibeli oleh pabrik Sampurna. Wah, gitu kan. Laku 2 M lebih. Ya. Ngono diajak umroh ya gak gelem. Dijak daftar haji plus ya gak gelem. Ya. Ya. Jadi alasannya Ustaz, boyokku sakit engko nanti gak kuat. Loh, isok gawe kursi roda. Ya. Mau duwe akeh kan karek bayar gitu aja kan. Ya sampai sekarang itu ya Masya Allah, ya belum mau hal seperti itu. Kan eman, padahal ancamannya tegas. Barang siapa yang mampu menunaikan ibadah haji kemudian dia nggak mau melaksanakan ya sudah. Ya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan banyak pelajaran pada mereka. Kemudian kata Allah di berikutnya wa gharhumul hayatud dunya, dan mereka tertipu dengan tipu daya dunia. Nah, rahimakumullah, itu ya rayuan-rayuan orang-orang ahlun nar. Makanya ya kita ini diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk banyak beramal soleh. Kemudian bertaubat. Karena Allah itu senang ketika melihat hambanya itu bertaubat. Ya, sehebat apapun dosa-dosa kita, kalau kita ini sering bertaubat, memohon ampun Allah Subhanahu wa taala, itu Allah senang. Innallaha asyaddu farhan bi taubati abdihi hina yatub. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya Allah itu asyaddu farhan, sungguh sangat senang sekali ya, dengan taubat hambanya ketika dia bertobat. Jadi jenengan kalau ingin menyenangkan Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyaklah memohon ampun pada Subhanahu wa taala, bertobat.